Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para pemirsa MUI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pada hari ini kita masih dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umat beliau dan insyaallah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa MUI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dalam Islam itu kita kenal yang disebut dengan mar'atun solihah atau yang disebut dengan perempuan yang solihah. Di bulan Ramadan yang mulia ini, kiprah perempuan ini sangat penting dalam menambah segala amal pahala kita di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena perempuan adalah merupakan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam. Rahmat di sini bukan hanya untuk manusia, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk alam semesta, tapi juga terutama untuk kaum perempuan. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, Rasulullah diutus ke suatu bangsa di mana bangsa Arab masa itu adalah mereka orang-orang yang tidak menginginkan kelahiran anak perempuan. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kaum perempuan yang hidup pada era masa sekarang ini, karena adanya kita pada hari ini adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah yang begitu luas diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa MUI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun perempuan ini pada zaman jahiliyah direndahkan, Rasulullah yang mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Maka ada satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaum perempuan atau kaum ibu. Ini artinya apa? Bahwa Islam ini tidak ada yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kedudukannya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, man amila sholihan min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa saja yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan mereka ganjaran yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan, dan diberikan oleh Allah kehidupan yang terbaik karena sebab amal mereka. Jadi di sini tidak ada perbedaan baik laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Perempuan maupun laki-laki sama, yang membedakan di antara mereka adalah hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa MUI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Rasul diutus di antaranya untuk mengangkat derajat kaum perempuan, karena pada masa Rasul ada seorang sahabat yang setiap hari beliau ini selalu sedih wajahnya. Kenapa? Ketika ditanya oleh Rasul, kenapa engkau sedih wahai sahabat? Kata beliau ini, saya sedih ya Rasulullah
karena waktu saya jahiliyah saya pernah mengubur anak perempuan saya hidup-hidup. Sahabat ini bernama Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ketika dia meninggalkan beberapa tahun istrinya sedang hamil tua, dia kembali ke rumahnya dalam keadaan istrinya sudah lahir dan yang dilahirkan adalah anak perempuan. Dia diejek oleh kaumnya, dikatakan Abdullah bin Mughaffal tidak jantan, cemen, tidak berani, dan akhirnya dia dihina oleh kaumnya. Dia merasa bahwa saya harus membunuh anak perempuan saya hidup-hidup, padahal waktu itu anak perempuannya sudah berusia 6 tahun. Ketika Abdullah bin Mughaffal mengingat peristiwa itu, dia selalu sedih. Dia bercurhat kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Abdullah bin Mughaffal, seandainya aku hidup pada masa itu dan aku sudah diangkat menjadi nabi, kamu juga akan aku kubur hidup-hidup seperti anak perempuanmu. Rasulullah merasa sedih dan nangis terisak-isak karena mendengar cerita Abdullah bin Mughaffal. Para pemirsa MUI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kasih sayangnya Rasulullah kepada kita kaum perempuan. Oleh karena itu Rasulullah selalu mewasiatkan bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada kaum perempuan. Khairukum 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 linisaikum. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada kaum perempuan. Dan Rasulullah adalah orang yang paling baik melakukan sikapnya kepada kaum perempuan, terutama kepada anak perempuannya yang bernama Fatimah binti Zahrah. Fatimah Zahra atau binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah adalah bid'atun binni, kata Rasulullah, bahwa Fatimah adalah merupakan separuh jiwaku. Sedihnya Fatimah adalah sedihnya Rasulullah. Gembiranya Fatimah, Sayyidat Fatimah adalah gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan yang mulia ini, ayo mari kita kaum perempuan, kita banyak beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah ketika beliau sedang melaksanakan Isra Mi'raj, ketika Rasulullah diajak healing, jalan-jalan ke surga dan ke neraka, Rasulullah melihat bahwa ketika di neraka yang dilihat lebih banyak adalah kaum perempuan. Ya ma'syaran nisa, kata Rasulullah, wahai kaum perempuan, aku lihat, ra'aitukunna, aku lihat kalian aksara min ahlin nar, aku lihat kalian lebih banyak daripada ahli neraka. Maka kata Rasulullah, faksirnas sodaqah waksirnal istighfar, hendaklah kalian perbanyak bersedekah dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum perempuan masa itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa dosa kami kaum perempuan sampai kami digolongkan termasuk orang-orang yang paling banyak di ahli neraka? Kata Rasulullah, kalian adalah orang yang banyak melaknat dan kurang bersyukur kepada suami-suami kalian. Mudah-mudahan kita termasuk perempuan-perempuan yang insya Allah kategori daripada orang-orang yang ahli surga, yang insya Allah diselamatkan oleh Allah daripada ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu di bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyaklah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengajarkan, wahai Aisyah, perbanyaklah membaca doa Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan maka ampunilah dosa-dosa saya. Perbanyaklah doa ini di bulan suci Ramadan yang mulia. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Rasulullah, perbanyaklah membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap habis salat 10 kali, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama posisi kaki kita tidak berubah ketika habis salat. Mudah-mudahan
bacaan-bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita bisa amalkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, usaha kita kepada sebagai kaum perempuan, selain banyak istighfar, perbanyaklah bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan. Karena sedekah sunnah kita di bulan suci Ramadan dihitung sebagai sedekah wajib atau seperti zakat di bulan-bulan yang lain. Begitu pula amal-amalan sunnah kita di bulan suci Ramadan, maka Allah akan balas dengan pahala-pahala wajib. Bacaan Al-Quran kita, tadarus Al-Quran kita, insya Allah yang kita baca di bulan suci Ramadan pahalanya sama seperti kita membaca Al-Quran di dalam sholat di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita tetap semangat untuk mencari ilmu dan semangat untuk meraih ampunan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah surga bisa kita raih, dan insya Allah kita nanti akan bersama-sama perempuan-perempuan yang solihah, yakni seperti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, karena beliau adalah nanti menjadi pemimpin perempuan di surga, atau seperti Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga seperti Sayyidatina Asiyah istri dari Fir'aun, dan juga seperti perempuan atau istri atau ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, yakni Siti Maryam binti Imran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah di bulan Ramadan ini kita tidak kendor semangat kita, selalu semangat untuk mencari karunia Allah, untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, walaupun sekedar sedekah harta nggak bisa, kita bisa sedekah dengan tenaga. Dengan sedekah tenaga nggak bisa, kita bisa dengan sedekah ilmu. Apapun yang bermanfaat kita berikan kepada orang lain, insya Allah orang yang bersedekah dengan satu kurma, kata Nabi, akan bisa membebaskan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, jadikanlah kita orang-orang yang selalu bermohon kepada Allah, orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Di bulan Ramadan yang mulia ini kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dipertemukan oleh satu malam yang sangat mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hatta matla'il fajr. Mudah-mudahan di malam bulan Ramadan tahun ini kita bisa menemukan bulan atau malam Lailatul Qadar, dan juga pada tahun-tahun yang akan datang. Karena orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti dia beribadah kurang lebih 83 tahun atau 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan insya Allah tahun ini Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, malam yang selalu kita nantikan. Dan di bulan Ramadan yang mulia ini, selain kita banyak beristighfar, banyak sedekah, kemudian tadarus Al-Quran, jangan lupa qiyamul lail. Kata Rasulullah, siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail ihtisaban, man qama Ramadan iman wa ihtisaban, iman dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Kita kaum perempuan cuman mengharapkan ridha dari Allah, yang kedua ridha dari suami kita, karena surganya perempuan ada di ridhonya suami kita masing-masing. Dan insya Allah sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan setiap hari di bulan suci Ramadan, yaitu dengan mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan mudah-mudahan
kita mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhi dari segala murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak beristighfar dan banyak bersedekah, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya sedekah yang nanti amalan yang kita sesali dalam kubur. Karena apa? Karena ini suatu amalan yang sangat baik, bukan hanya untuk diri kita tapi juga banyak bermanfaat buat orang lain. Kata Allah dalam Al-Quran, nanti ruh ini orang-orang yang kurang bersedekah dia akan menyesal. Kata Allah, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas solihin. Seandainya engkau ya Allah mengembalikan aku ke dunia sekejap saja, maka saya akan bersedekah dan insya Allah saya menjadi golongan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan para pemirsa MUI TV yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita selalu istiqomah dalam beristighfar dan dalam bersedekah, karena orang yang beristighfar setiap hari minimal 70 kali atau 100 kali, insya Allah doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu pada lain waktu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan ridha. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.